Luwu memang bukan suku, oleh Nawawi Sangkilat. Beberapa saat yang lalu, seorang sobat di Facebook ini menghubungi saya melalui telepon dari Makassar. Beliau menyatakan ada sebuah tempat di Makassar, kalau saya tidak salah di Anjungan Losari, maaf kalau salah. Menurut sobat saya ini, di tempat itu tentang suku-suku bangsa yang besar di Sulawesi Selatan antara lain Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Sebagai Wijato Luwu, katanya dia sangat kecewa, seakan-akan terjadi diskriminasi. Saya memaklumi perasaan sobat saya ini. Lalu saya bilang sama beliau bahwa sebagai Wijato Luwu, saya justru bangga dan berterima kasih kepada Pemda Kota Makassar karena mereka tidak memasukkan Luwu sebagai suku. Dan jika saja dilakukan itu, maka kita harus protes karena Luwu secara indikatif menampakkan diri sebagai sebuah negara, walaupun pada kenyataannya Luwu belumlah nampak sebagai sebuah negara yang ditopang beberapa suku. Akan tetapi, pada kenyataannya tradisi-tradisi oral sedemikian kuat pada kelompok-kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kepemimpinan tradisional, seperti Macoa di Wotu, Makole di Baibunta, Madika di Bua, dan Pondrang, serta lainnya. Tradisi-tradisi kepemimpinan tradisional ini dapat memberikan kita ide untuk menganggapnya sebagai sebuah indikator keberadaan elit-elit politik setingkat chiefdom, kepala-kepala suku, domain atau beberapa unit pemukiman yang tunduk di bawah seorang raja yang biasa bergelar payung atau datu di Wara. Luwu sebagai kerajaan yang tertua di Sulawesi yang di dalamnya ditopang 12 suku, jadi secara analogi sama dengan Indonesia, misalnya ditopang ratusan atau ribuan suku bangsa. Jadi kita tidak akan menemukan suku Indonesia, tetapi yang ada misalnya suku Bugis, Batak, atau Jawa di Indonesia. Sama dengan suku Wotu, Baibunta, Rongkong, Pamona di Luwu. Luwu dari sudut pandang geopolitik para ahli kadang dibingungkan oleh kemasyhuran Luwu sebagai sebuah kerajaan yang secara prinsipil menampakkan dirinya sejajaran kronologis atau kemitraan horizontal dengan raksasa Majapahit. Jika ada upaya atau akan menjadikan Luwu sebagai suku seperti misalnya suku Bugis, suku Jawa, suku Mandar, dan lainnya sehingga menjadi suku Luwu adalah suatu hal yang tidak tepat. Luwu adalah sebuah kerajaan yang usianya sudah sangat tua. Di dalamnya ditopang beberapa suku antara lain suku Toraja, suku Rongkong, suku Wotu, suku Pamona, suku Tolaki, suku Mengkoka, suku Topadoe, suku Bajo, suku Seko, dan suku-suku yang lainnya. Dari banyaknya suku yang menopang berdirinya Luwu sehingga Luwu secara indikatif menampakkan diri sebagai sebuah negara atau bangsa seperti Indonesia sendiri, Filipina, Thailand, dan negara atau bangsa lainnya. Walaupun pada kenyataannya Luwu bukanlah negara karena Luwu adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luwu sebagai sebuah kerajaan yang ditopang oleh beberapa suku saat Datu Andi Jema menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia, berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, hingga pada suatu ketika Presiden Soekarno mengundang secara khusus Datu Luwu Andi Jema ke Istana Negara. Dan pada saat pertemuan tersebut Soekarno menjanjikan Luwu menjadikan sebuah daerah istimewa, walaupun pada kenyataannya belumlah terrealisir. Maka jika di kemudian hari Luwu meminta kepada pemerintah pusat menjadi sebuah provinsi, maka permintaan ini bukanlah permintaan yang berlebihan.